Teman-teman ada yang tahu ini namanya apa ya? Kalau di sini bunga zinnia. Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dimanapun berada. Jumpa lagi sama saya dan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya. Semoga semuanya sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kita sekarang hari ini mau garden tour. Tur kebun saya. Kebun yang seadanya. Mumpung ini cuacanya bagus ya, nggak terlalu panas. Mau hujan mungkin mendung, tapi nggak dingin gitu, jadi nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, anginnya pun nggak terlalu kencang. Jadi ini bagus buat tur kebunnya, biar kelihatan tanaman apa aja yang tumbuh di kebun saya. Ini kebunnya nggak luas banget juga, lagian ini cuma pertengahan Juli ya, jadi semuanya baru pada tumbuh bagus gitu setelah hujan es kemarin, setelah banyak hujan, banyak angin. Jadi sekarang udah mulai panas, jadi tanamannya baru mulai tumbuh bagus. Ayo saya lihatin kebunnya dan ikutin videonya sampai selesai ya. Oke, kita mulai dari sini, dari pergola. Ke area meja piknik. Itu yang di kayak wadah buat nyiram bunga, tapi itu udah nggak saya pakai. Itu buat menjebak nyamuk. Saya kasih sesuatu di sana biar nyamuknya masuk ke situ aja. Ini area greenhouse. Baru pada tumbuh juga. Terus yang depannya gazebo, saya taruh tanaman cabai semuanya di sana, di dalam wadah. Cabai, oregano, thyme, sama daun sage. Itu buat bumbu masak. Bawang daun sama cabai paprika, cabai rawit juga. Cuma mereka baru pada tumbuh. Daun bawangnya ini saya tanam dari biji. Dari mulai biji-bijinya. Sekarang udah pada besar. Ternyata mudah juga ya tanam bawang daun dari biji. Biasanya saya tanam bawang daun dari tangkainya gitu. Ini paprika udah mau berbunga. Jadi satu wadah itu saya kasih bunga marigold, cabai, ada yang 2 tanaman cabai, ada yang 1, terus sama bawang daun. Jadi mereka biar saling membantu gitu. Yang marigoldnya kan bunganya biar nggak ada hama buat cabai. Daun sage itu kayak gini buat bumbu masak. Ini bagusnya buat bumbu ayam. Daun thyme itu kayak gini, kecil-kecil daunnya. Ini buat masak kentang atau ayam, atau bisa juga buat daging, ikan, serbaguna. Daun oregano ini bagusnya buat campuran bumbu spaghetti yang dicampur ke saus dagingnya. Terus yang di sini depan greenhouse, satu wadah besar ini ada bunga marigold yang harumnya kayak lemon. Ada timun, cuma masih kecil, sama tomat. Ini tomat cherry, tanamannya emang cuma setinggi ini. Mereka jenisnya pendek itu, nggak bakalan tinggi. Tapi buahnya lumayan gitu, agak banyak. Udah ada yang matang juga. Wadahnya itu saya kasih jerami, jadi biar nggak sering-sering disiram gitu tanahnya, media tanamnya biar tetap lembab. Jadi nggak usah disiram tiap hari. Udah ada tomat yang banyak bisa dipetik. Oh, ada timun juga di sini nih. 1. Yang di kebun kotak tinggi ini cuma daun kale keriting ini. Terus saya tanam ini timun baru tumbuh. Sisanya cuma daun selada aja. Sepanjang kebun kotak ini daun selada sampai ke ujung sana.
Yang sebelah sini daun seladanya diselingi sama bawang putih. Cuma karena saya tanam bawang putihnya agak telat, ini harusnya ditanam pada bulan November tahun kemarin. Cuma nggak keburu, jadi saya tanam ini bulan April kalau nggak salah, saya juga lupa. Jadi agak telat sedikit, mereka masih kecil gitu. Kalau ditanam dari tahun kemarin, mereka tumbuhnya bisa cepat besar. Yang di ujung sebelah sini, paling ujung ada radis, sisanya belum dicabutin gitu. Tapi ini udah siap, harus dicabutin karena udah selesai. Ada tuh merah-merah. Timun juga baru tumbuh. Itu sebenarnya rumput liarnya udah saya bersihin seminggu kemarin. Sekarang tumbuh lagi. Sekarang dari meja pikniknya, kebun kotak yang ini baru dibangun tahun ini. Karena kebun kotak yang lamanya udah mulai lapuk. Dikasih net ini biar nggak banyak burung gitu. Karena yang ditanam di sini cuma stroberi, ada wortel juga. Yang warna pink itu cuma bunga aja. Ada stroberi. Stroberinya baru berbuah, cuma masih pada hijau. Terus yang tanaman ini ditutup pakai net juga. Karena ini tanaman paling berharga. Cuma setahun sekali berbuah. Juni, Juli. Kalau bulan Maret, April sama Mei itu baru mulai gitu, baru tumbuh. Mereka baru berbunga. Nah, pada bulan Juni, buahnya baru kelihatan. Juli udah bisa dipanen. Jadi ini tanaman berharga sekali. Ini khas Kanada. Karena di daerah saya nggak bisa tanam blueberry, jadi saya tanam ini aja, honeyberry. Buahnya kayak gitu, mirip blueberry. Buahnya itu kayak gini, lonjong-lonjong, besarnya kayak anggur ya, anggur yang lonjong. Mirip blueberry, cuma ukurannya beda aja, sama bentuknya beda. Kalau blueberry kan bulat-bulat ya. Kalau ini honeyberry emang kayak gini, lonjong-lonjong gitu. Ini sengaja nggak dipetikin, biar di sini aja. Jadi kalau kita mau ngemil honeyberry, tinggal ke sini aja. Dimakan langsung dari pohonnya. Tuh banyak sekali segarnya. Sekarang kita ke sebelahnya honeyberry. Di sini saya tanam labu. Labu kuning cuma bentuknya kayak lonceng. Di sini disebutnya butternut squash. Rasanya emang kayak labu kuning. Cuma ya belum berbunga juga. Ini mereka baru tumbuh bagus setelah suhu dingin sebulan kemarin. Terus juga ada buncis. Ini buncis ungu. Baru tumbuh juga. Baru mau berbunga kayaknya. Buncis ungu, tapi kalau dimasak tetap aja kelihatannya jadi agak hijau. Enggak tetap warna ungu. Sama bunga marigold, mereka baru berbunga. Ini saya kasih marigold di mana-mana karena biar enggak banyak hama juga. Membantu sayuran juga tumbuh jadi enggak dimakan hama. Jadi kayak gini, karena buncis bagus ditanam sama labu. Karena buncis kan banyak nitrogennya buat media tanam, jadi membantu tumbuhnya labu. Sekarang dari area rumputan. Ini kebetulan kemarin suami potong rumput di sini, jadi bersih sekarang. Enggak terlalu kayak padang rumput. Ini tanaman lilac, bunga lilac, cuma mereka selesai berbunganya. Mereka cuma berbunga setahun sekali aja. Tinggal ini sisanya kayak biji kayak gini. Sebenarnya ini harus dipotong, dibuangin. Jadi mereka nanti berbunga dari dahan yang baru gitu, yang baru tahun ini kan kayak gini, ada bunganya kan. Nah, kalau ini dipotong, dibuang, nanti
tangkai yang barunya tumbuh dari sini, dari yang tangkai yang barunya lagi. Kesananya ke ujung, ini kebun yang baru saya bangun tahun ini. Yang baru tumbuh ini kelihatan sedih banget. Ini pohon plum, cuma ini tahun kedua, jadi mereka masih adaptasi. Belum berbunga juga, belum berbuah. Yang di sini pohon crab apple, kayak apel tapi kecil-kecil. Kayaknya tahun ini nggak ada bunganya, nggak ada buahnya juga. Mereka nggak bisa dimakan, kecil-kecil. Oh, ada buahnya nih sedikit. Kayak gini, kecil aja. Makanya ini bukan buat dimakan, ini buat burung aja. Pohon jenis apel cuma sebesar ceri. Ini kebun yang baru dibangun. Tahun ini baru diberesin beberapa hari yang lalu. Semuanya cuma bunga aja di sini, nggak ada sayurannya sama pohon. Ada bunga lili, ini bunga lili merah, cuma masih kuncup, belum mekar. Sama ini bunga yang disukai kucing. Semuanya baru pada tumbuh. Yang sobek-sobek itu karena kena hujan es beberapa hari yang lalu. Minggu kemarin. Kalau beberapa bunga yang udah mekar lagi, nanti kita tur kebun lagi. Sekarang itu baru pada kuncup. Cuma marigold aja sama bunga kadmin yang disukai kucing yang baru mekar. Bunga delphinium juga itu masih kuncup bunganya. Yang ini hydrangea sama juga baru mau berbunga. Bunga yang disukai kucing itu kayak gini. Mirip lavender, karena di daerah saya nggak bisa tanam lavender. Harus jenis tertentu gitu. Lagian agak susah juga tanam lavender di sini karena banyak hujan juga. Jadi ini gantinya bunga kadmin. Kalau udah penuh bunganya di puncaknya musim panas, ini banyak sekali lebah-lebah. Karena mereka suka bunga ini juga. Nah, sebelahnya kebun yang baru dibangun. Di belakang greenhouse. Ini kebun kotak juga yang baru dibangun bulan April. Kalau nggak salah. Ini baru dibangun. Belum ada yang berbuah, tomat juga baru mulai. Daun parsley. Terus ini kacang kapri juga belum berbunga, belum kelihatan ada bunganya, nggak tahu kapan. Di samping bunga marigold ini ada daun ketumbar. Daun ketumbar ini baru tumbuh. Daun kale ini yang agak keungu-unguan, daun kale. Ini batangnya kan agak keunguan. Saya tanam 2 jenis daun kale, yang keriting sama yang ini. Cuma kalau tanam daun kale di kebun harus dicek itu. Suka ada ulatnya. Kemarin rencananya mau dipetik, ternyata banyak ulatnya. Jadi saya taruh ke kompos aja. Karena saya nggak suka ulat. Geli lihatnya. Yang daunnya besar kayak gini, labu zucchini. Daunnya sobek-sobek kena hujan es kemarin itu. Belum pada siap itu. Yang bunga warna putih gini, daun arugula. Sebenarnya daunnya yang dipakai buat salad. Kayak daun selada gitu. Saya suka pakai buat bikin pecel atau karedok. Tapi saya biarin berbunga aja. Karena ini udah selesai juga. Jadi biar banyak lebah juga, mereka kan suka bunga-bunga kayak gitu. Banyak parsley. Daun parsleynya subur banget. Ini daun parsley. Di sini juga nih daun parsleynya banyak sekali. Tomatnya juga belum pada siap. Baru ada bunganya nih. Ada bawang prei juga. Ini bawang prei masih kecil. Daun bawang, ini juga daun bawang. Ini semuanya ditanam dari biji. Nggak ada yang ditanam langsung dari tanamannya, langsung dari biji semua. Jadi agak lama.
Penuh sekali ini dari samping yang sebelah sini. Kelihatan penuh banget. Setelah hujan sebulan itu hujan terus, hujan panas gitu. Ternyata emang bagus kalau banyak hujan buat tanaman. Sekarang udah puncaknya musim panas. Oke, sekarang kita ke kebun yang di samping rumah. Yang ini malah enggak saya bangun. Saya biarin aja karena rencananya ini cuma buat raspberry aja. Buat tanaman raspberry sepenuhnya di sini. Lagi nyari benihnya anggur, cuma belum ketemu yang cocok buat di suhu di sini gitu. Karena kan cuma 3 bulan masa tumbuhnya, jadi harus yang cocok gitu benih jenis anggurnya. Ini raspberry-nya belum bisa dipetik, cuma udah ada yang mulai memerah. Ada yang makan ini, udah dimakan burung. Harus ditutup sama net juga di sini. Tanaman raspberry aja, terus juga yang di belakangnya itu yang pakai bambu, kacang polong itu baru dipetik kemarin. Nggak dapat banyak tahun ini. Yang di sini kacang panjang cuma masih pendek. Tuh masih pendek segini, lama. Sama labu kuning juga. Kalau yang sana marigold aja karena memanfaatkan lahan kosong. Sekarang kita ke kebun yang di depan rumah. Yang area ini belum saya beresin. Rencananya mau dibikin sesuatu tahun depan di sini. Kalau sekarang dibiarin aja dulu karena kan tahun ini membangun kebun kotak dulu. Waktu pindahan ke sini 2 tahun yang lalu di sebelah area samping rumah di sini malah lebih berantakan. Jadi udah saya beresin sedikit-sedikit. Ayo kita ke depan rumah dulu. Kebunnya di depan rumah kayak gini. Semuanya ini yang di samping kotaknya bunga marigold yang harumnya kayak lemon. Ini enggak saya tanam, mereka tumbuh sendiri dari sisa-sisa bijinya yang tumbuh tahun kemarin, jadi mereka tumbuh sendiri. Sebenarnya ini bukan perennial, kan perennial biasanya mereka ditanam sekali, tahun depannya mereka tumbuh lagi gitu. Cuma ini kalau marigold emang bijinya tahan sampai musim salju, mereka tahan gitu. Jadi tahun depannya mereka kembali tumbuh. Jadi tanaman yang baru. Ada juga marigold yang agak tinggi. Tomat, ini tomatnya menyedihkan sekali, tapi sekarang udah mulai bagus. Udah kena udara dingin, terus kena hujan es, jadi kayak gitu. Tapi udah mulai kayaknya mulai sehat. Ini kemangi Italia. Kemangi Italia, bunga ini baru tumbuh, bunga sinia. Tomatnya ini baru berbuah 1. Itu pun kena es waktu hujan es. Di sini juga kelihatan ada beberapa. Tuh ada tomatnya. Ini dicampur sama bunga petunia, jadi biar ada warna, nggak cuma hijau aja. Sama juga di sini bunga sinia, bunga petunia, tomat. Kalau tahun kemarin kan ditanam tomat cherry. Sekarang tahun ini saya coba dicampur sama tomat yang agak besar. Kalau yang barisan ini emang semuanya cherry, yang di samping, yang kebun kota yang samping itu tomat yang agak besar. Sini juga sama, udah mau berbunga. Oh, ini tomat cherry-nya udah mulai, ada buahnya. Yang ini subur sekali. Sama ada rumput liarnya juga. Belum sempat saya bersihin. Bunga sinia, ini saya lupa kalau di kampung ini sering saya tanam, cuma lupa namanya. Teman-teman ada yang tahu ini namanya apa ya? Kalau di sini bunga sinia, ini emang kecil ukurannya, biasanya agak besar.
Mungkin karena tanamannya ini masih kecil, tapi udah mulai tumbuh bagus, sudah berbunga juga. Kebun kotaknya udah saya cat warna putih, jadi kelihatan lebih baik dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan warnanya agak kuning. Sekarang kita ke sebelahnya, tangga yang depan. Sebelahnya lagi. Sama juga, ini kebun kotak juga. Yang saya diganti catnya jadi warna putih lagi. Jadi kelihatan berbeda. Nah, ini bunga zinianya juga udah berbunga. Dalam satu kemasannya, bijinya itu ada gambarnya kan. Bunga zinianya pasti warna-warni. Jadi saya juga nggak tahu ini warna apa nanti yang lainnya. Pink mungkin, krim mungkin kayak gini, atau kuning, atau yang campur-campur yang dua warna. Jadi saya juga surprise. Tomatnya ini tomat cherry semua. Kalau yang di sini yang sampingnya tangga udah pada mulai berbunga. Kalau tomat cherry kan cepat ya, cepat berbuah, cepat dipanen juga, dapat banyak lagi. Tahun kemarin saya tanam tomat cherry di sini sampai panennya sampai 3 kali. Yang udah merahnya bisa dapat 2 ember juga. Terus yang hijaunya juga pas selesai masa berkebunnya gitu kan, harus dicabut semuanya, harus dipetikin, jadi dapat yang tomat hijau juga, dapat banyak. Ini ada yang berbuah di sini. Tuh ada buahnya. Udah mulai penuh, bunga-bunga juga udah pada mekar. Yang di sini juga sama, yang tengahnya sama juga tomat, bunga marigold, bunga petunia. Bunga zinianya belum berbunga, belum ada, belum kelihatan, baru tumbuh. Kalau ini saya nggak tahu, ini harus dicabut, tanaman liar. Yang ini juga sama, bunga petunia, marigold, ada tomatnya kena es kemarin, jadi kayak gitu. Udah mulai berbunga juga tuh, banyak bunganya. Jadi kayak gini, semuanya warna-warni, bunga-bunga dipadu sama sayuran juga, sayuran tomat, kemangi. Jadi biar ada yang bisa dipanen, bukan cuma bunga aja kan, ada sayurannya juga dimanfaatin. Meskipun ini kebun kotaknya kecil juga. Yang sebelahnya tangga juga sama. Jadi saya seragamin semuanya gitu tiap tahunnya di sini yang depan rumah. Biar mudah aja ngurusnya. Kalau beda-beda kan tanamannya, cara mengurusnya juga beda-beda. Jadi saya samain aja. Di depan pintu saya kasih bunga dipadukan warna-warni, yang pink, merah, sama kuning juga, petunia. Disamain sama yang sebelahnya, kiri kanan pintu depan. Sekarang kebun yang di depan rumah, ada marigold, ini yang ditanam di greenhouse waktu itu, sekarang udah mulai berbunga. Kebun ini baru juga dibangun tahun ini, karena waktu itu kan ada pohon besar ya, terus kita tebang aja karena ada akarnya yang besar menuju ke rumah. Jadi daripada ada kerusakan ke pondasi rumah, jadi kita tebang aja. Sekarang diganti sama pohon apel, ada 2 pohon apel sama pohon per. Cuma pohon pernya kelihatan menyedihkan, cuma ada beberapa daun yang tumbuh. Ini juga baru tahun pertama, jadi kita lihat aja apa pohon pernya tumbuh di tahun kedua. Kita keliling dulu di sini. Kebunnya juga enggak besar-besar banget. Cuma ada 3 kali 3 meter mungkin kalau persegi, karena ini agak bulat bentuknya. Ini bunga pink. Bunga pink ini perennial. Saya surprise juga masih berbunga, padahal mereka cuma tumbuh di suhu dingin. Ini udah panas suhunya, mereka tetap berbunga. Alhamdulillah. Yang di sana yang purple, yang ungu itu
bunga yang disukai kucing, cuma ini jenisnya pendek, cuma setinggi gitu aja, sekitar kurang lebih 30 cm tingginya. Bunga yang disukai kucing ini kayak gini, jadi mirip lavender kan, termasuk ke jenis bunga mint juga, tanaman mint, tapi ini bunganya warnanya ungu, jadi bagus gitu. Dipadukan sama warna merah bunga petunia kecil atau calibrachoa. Yang pink itu emang bunga petunia, kalau yang merah itu bukan jenis calibrachoa. Jadi kontras gitu, dipadukan warnanya, ungu sama pink sama kuning dari marigold sama merah dari calibrachoa. Saya juga nggak tahu bacanya gimana. Bunga petunianya ini harusnya menyebar cepat, cuma mungkin agak lambat juga karena cuacanya berubah-ubah terus tiap harinya. Yang kayak rumput ini daylily, itu ada bunganya satu. Mereka perennial gitu, nanti bisa nyebar agak besar sedikit tahun depan. Tiap tahun mereka kembali lagi. Bunga lili baru satu, banyak itu pucuk-pucuknya, belum pada mekar. Yang itu juga sama, bunga kadmin yang disukai kucing. Pohon apel ini belum saya lepas, itu kertas-kertasnya biarin aja dulu, karena kadang saya suka lupa nanti tahun depan ini jenis apa gitu. Nanti kalau udah diberesin, karena masih ada 2 lubang yang belum saya tanami, itu udah saya siapin, dikasih pot bunga kayak gitu, itu kan belum siap. Jadi kalau udah siap semuanya ditanam, kita ditanam, dikasih mulsa juga, jadi bisa dilepas itu kertas-kertasnya. Dari sini ada tanaman yang di wadah besar kayak gini, sengaja itu buat focal point ya. Jadi focal point itu dari sudut mana aja bisa kelihatan tanaman atau objek yang di kebunnya. Nah, untuk tahun ini saya pakai wadah yang agak besar di sini. Ditanami bunga petunia sama bunga marigold. Bunga marigoldnya ini saya tanam dari biji juga. Oh, ada bunga zinnia juga di tengah, cuma kelihatan nggak bagus, tapi kayaknya udah mau berbunga, masih lama juga. Bunga marigold sama petunia kan dipaduin sama warna merah kuning juga bagus ini. Nanti bunga petunianya mudah-mudahan bisa merambat gitu, banyak ke sini, mudah-mudahan. Yang ini bunga echinacea atau cornflower kalau di sini dipanggilnya. Bunga perennial, nanti tahun depan ini makin banyak mudah-mudahan. Oh, ini mah ada kayak gini bentuknya, kayak berlipat gitu. Biasanya nggak berlipat kayak gini, jadi jenisnya agak beda. Saya tanam itu 3 warna ya. Yang ini agak beda warnanya, cuma belum mekar aja. Yang warna salam kayak gitu, bunganya itu udah banyak. Terus yang pink kayak gini. Jadi dipaduin warna ungu sama pink sama daun yang warna kuning, jadi bagus kan, warna-warni gitu. Jadi kayak gini kebun yang di depan rumahnya. Belum selesai ini, masih harus ditambahin lagi tanaman yang lainnya, terus ditambahin mulsa juga. Kalau kebunnya di pojok rumah ini cuma kentang sama labu zucchini sama itu jagung, tomat juga di sana, cuma mereka masih pada kecil tomatnya. Jagung udah mau berbunga juga, ini kentang juga udah mau berbunga, jadi udah tandanya mereka bikin kentang di dalam tanahnya, udah bisa memproduksi kentang juga. Kalau yang di sana mah mungkin sesuatu
kayak wortel. Karena saya tanam wortel di sana, banyak rumput yang liar yang tumbuh. Oke, sekarang kita kembali ke greenhouse. Area piknik ini di sini masih ada yang harus dibersihin. Oke, kita di dalam greenhouse sekarang. Ini kebun yang sering saya sharing. Banyak sekali video diambil dari greenhouse ini. Karena banyak sekali yang bisa dipetik di sini. Mulai sekarang sih cuma timun aja. Tapi sedikit-sedikit itu tomatnya udah mulai berbuah. Banyak sekali buahnya, cuma masih pada hijau. Timun juga ini. Yang sering saya petik di sini udah banyak sekali dapat timun. Seminggu sekali dapat 10, 20 gitu. Non-stop. Kalau teman-teman bertanya kenapa saya tanam marigold banyak-banyak di sekitar semua kebun dan juga di dalam greenhouse, ini sengaja karena bunga marigold bisa membantu pertumbuhan sayuran. Karena kan harumnya khas gitu ya, harus khasnya marigold kayak lemon juga, dekat-dekat ke lemon harumnya. Mereka bisa membantu menghindari hama, juga mencegah hama juga. Ini sepanjang sisi sini banyak sekali marigold, di belakangnya kan ada pohon cabai. Jadi membantu sekali, nggak ada hama sama sekali. Tahun kemarin kurang marigoldnya, ternyata pas akhir masa berkebun banyak sekali hama. Nah kalau sekarang sejauh ini nggak ada sama sekali hamanya, alhamdulillah. Jadi ternyata membantu sekali. Cuma planningnya itu saya tanam bunga marigold yang pendek aja, yang cuma setinggi 30 cm. Ternyata kenapa ini tumbuhnya tinggi banget. Jadi nggak apa-apa. Ini ada cabai juga udah berbunga. Udah ada cabainya nih kecil. Tumbuhnya udah mulai melebihi rak. Kita masih ada 1,5 bulan lagi untuk waktu berkebunnya. Mudah-mudahan mereka cukup waktu memproduksi cabai. Mudah-mudahan. Ternyata kelewat kemarin, belum kepetik yang ini. Kemarin kan panen, dibantuin suami panen timun. Yang ini kelewat. Aduh, ini udah besar sekali. Jadi kayak gini kebun yang di dalam greenhouse. Udah penuh sekali. Udah penuh banget. Yang sebelah sana di ujung tomat semua, di samping kiri timun. Terus juga ada cabai rawit yang di ujung sini. Cuma mereka masih pada kecil. Oke teman-teman, ini tour kebunnya kayak gini. Ini karena masih pertengahan Juli, jadi mereka baru pada tumbuh lagi setelah banyak hujan di bulan kemarin. Mereka mulai lagi tumbuh bagus. Nanti kita tur kebun lagi bulan depan kalau udah pada yang berbunga. Yang bulan ini belum pada berbunga, nanti kita lihat bulan depan mereka mungkin udah berbunga. Terus sayuran juga kayak cabai udah pada mulai berbuah juga kalau udah 1 bulan. Jadi kita lihatin lagi. Ini sekarang di greenhouse-nya kayak gini, udah penuh sekali. Kadang juga saya agak susah ini jalan di antara bunga. Karena ini besar banget bunganya. Tapi bagus, warna-warni lagi. Oke teman-teman, itu aja. Semoga bisa menginspirasi teman-teman juga buat berkebun. Kebun bunga, kebun sayur gitu ya. Sama aja, namanya juga berkebun, jadi bisa apa aja. Kalau saya sukanya berkebun sayuran ditambah sama bunga-bunga. Jadi biar warna-warni juga ada yang bisa dipetik. Kalau kebun buah emang agak lama, butuh bertahun-tahun baru bisa dipanen. Oke, itu aja. Jumpa lagi di video berikutnya dan terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Bye. Assalamualaikum.